Shalom Alehem. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Pak Bambang Nursena mengenai kehidupan setelah meninggal menurut iman Kristen. Saya sendiri merasa terberkati dan merasa menambah ilmu saya sebagai umat Kristen untuk mengetahui kehidupan setelah meninggal. Baiklah, kita saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ketika wafat, roh kita kemana? Nah, ini kita mesti kembali kepada catatan Alkitab dan cara orang Yahudi memahami dunianya. Kenapa? Dalam Alkitab, saya ingin baca ya. Dalam kitab suci kita bisa membaca misalnya apa yang dikenal dengan istilah Sheol dan Hades. Sheol dalam perjanjian lama itu dalam Alkitab kita diterjemahkan dunia orang mati. Lah, dunia orang mati itu sesungguhnya dalam Alkitab itu dibagi menjadi dua. Dunia orang mati yang disebut dengan Firdaus. Lah, Firdaus itu tempatnya roh-roh orang yang benar yang kini sudah menjadi sempurna. Misalnya ini disebutkan dalam Lukas pasal 15 tentang Lazarus ya, ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati, lalu dia dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di Hades, di alam maut, yang berarti di bawah itu, dia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Pangkuan Abraham itu disebutkan dalam tulisan baik Yahudi maupun Kristen. Di kalangan Yahudi misalnya disebutkan dalam beberapa traktat ya, misalnya di dalam Kiddusim 73b. Hari ini ia duduk di pangkuan Abraham. Hayom Yosef Biheiko Sel Abraham, karena dia baru saja menerima Brit Milah. Brit Milah itu tanda seorang disunat sebagai orang Israel. Dia menambahkan hari ini Rabi Yehuda lahir di Babylon. Misalnya ini pandangan Yahudi. Pandangan Kristen misalnya bisa disebut dalam tulisan Bapak Gereja yang namanya Hippolytus. Hippolytus itu muridnya Irenaeus, dan Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus, dan Polikarpus itu muridnya Yohanes. Itu misalnya menyebut tentang pangkuan Abraham ya, itu tulisan Hippolytus. Lalu dia mengatakan pangkuan Abraham adalah tempat kediaman dalam Hades, tempat yang benar di mana orang menantikan penghakiman. Roh tanpa tubuh yang gembira menantikan hari penghakiman dalam penampungan rahasia. Karena sebelum hari penghakiman, roh-roh orang benar menerima ganjaran dalam pangkuan Abraham. Ini kata Bapak Gereja Hippolytus. Jadi ada Firdaus, tempat roh-roh orang yang benar. Roh-roh orang benar itu sebelum pengadilan, artinya orang yang dibenarkan karena menerima Kristus. Contohnya penjahat yang di samping Yesus yang bertobat. Ya Yesus, ingatlah aku ketika engkau sampai di kerajaanmu. Lalu Yesus mengatakan apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Jadi Firdaus itu adalah tempat orang-orang yang benar yang menunggu penghakiman akhir. Tetapi yang kedua, roh di mana orang kaya itu menerima ketidaknyamanan dalam hari penantian akan kebangkitan nanti di akhir zaman, itu namanya Tartarus. Tartarus itu disebutkan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkannya mereka ke dalam neraka. Kata yang diterjemahkan neraka itu Tartaros. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman.
Jadi itulah yang disebut dunia orang mati, di mana menantikan penghakiman sampai pada akhir zaman nanti. Jadi Seul atau Hades itu ada yang namanya Firdaus, Pardes, yang diumpamakan sebagai pangkuan Abraham, dan Tartaros, tempat di mana roh-roh orang jahat yang juga menunggu penghakiman. Kemudian kemanakah 12 murid Yesus? Apa mereka punya istri dan punya anak? Sebagian tidak punya istri, sebagian punya istri. Misalnya Paulus itu tidak 12 rasul, tapi rasul yang dipanggil kemudian itu tidak punya istri, tidak punya anak. Tetapi Petrus itu punya istri, karena mertuanya juga ada di dalam Injil kan. Dan ini selebihnya kita tidak menerima catatan dari Alkitab. Selebihnya kita bisa menerima catatan bapak-bapak gereja setelah Alkitab. Nah, ini bukan buku apokrif loh. Buku apokrif itu jelas yang ditolak oleh konsili-konsili sebagai buku palsu. Tapi ada catatan-catatan yang bukan Alkitab, tapi munculnya setelah Alkitab. Misalnya Didache. Didache itu buku katekisasi tertua di dunia, karena ditulis itu tahun 90 Masehi ketika Yohanes belum wafat. Yohanes itu satu-satunya dari 12 rasul yang menjalani masa tuanya sampai tahun 96 Masehi di Efesus, setelah dia mengalami pembuangan di Pulau Patmos. Nah, dia punya murid namanya Papias. Papias ini meninggalkan bagi kita sebuah fragmen, namanya The Fragment of Papias. Dari Papias itulah kita tahu Injil pertama ditulis Matius, Injil kedua ditulis Markus, Injil ketiga ditulis Lukas. Itu dari Papias kita tahu. Misalnya dalam Alkitab, ini contohnya pentingnya buku-buku ini ya. Kalau Anda membaca di Injil Matius, Yudas matinya gantung diri. Tapi kalau Anda membaca di Injil, di Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, yang juga menulis Injil Lukas, Yudas itu matinya jatuh tertelungkup sampai isi perutnya keluar. Nah, orang modern bingung, mana yang benar ini? Injil saling bertentangan itu yang jadi bahan bulian orang-orang yang kurang pekerjaan itu kan, selalu ngurusi agama orang lain. Ya toh? Ini orang Kristen kan bingung biasanya. Alkitab saling bertentangan. Saya bilang, yang saling bertentangan itu karena otakmu kurang banyak referensi, makanya saling bertentangan. Tapi tidak begitu. Lukas itu mencatat tentang keadaan Yudas ketika mati, sementara Matius mencatat cara matinya Yudas gantung diri. Papiaslah yang menjelaskan bagaimana kronologi kematian Yudas. Dan kenapa kita percaya pada Papias? Lah, Papias itu muridnya yang nulis Injil. Ibarat kemarin saya sampaikan, kalau Anda ditanya, Pangeran Diponegoro lebih suka rawon atau lebih suka gudeg? Kira-kira Anda percaya Peter Carey yang ahli Pangeran Diponegoro, sekarang masih hidup, tinggal di Indonesia di Bogor, ya, ahli Pangeran Diponegoro itu, atau Anda percaya pada Sentot Prawiro Dirjo, muridnya Diponegoro? Secerdas apapun Peter Carey kan nggak pernah hidup sejaman dengan Diponegoro. Bahasa Jawanya juga tidak sebagus bahasa Jawa orang keraton seperti Diponegoro, iya kan? Dia juga tidak pernah duduk makan dengan Diponegoro. Lah, Sentot itu muridnya, dia duduk makan dengan Diponegoro. Apakah catatan Papias disamakan aja dengan para teolog modern? Ya sorry saja, saya tidak bisa percaya dengan cara seperti itu, karena kita ngomong sejarah ya sejarah. Papiaslah yang menjawab itu. Sementara Yudas gantung diri dengan tali, sebelum dia mati talinya ini putus katanya. Dan Anda lihat yang namanya lokasi tempat itu, yaitu pojok dari bait suci itu, di bawahnya adalah jurang yang terjal, namanya Lembah Hinom. Dan itu terkait dengan kuburan orang asing. Karena apa? Kuburan tidak boleh berdekatan dengan bait suci. Jadi tempat gantung dirinya Yudas itu menurut catatan dari abad kedua awal, itu tempat di mana dia mendekati Lembah Hinom itu. Lalu sementara dia gantung diri di situ, karena dia yang dikatakan tidak kosher, uang hasil pengkhianatan itu
masukkan ke kotak korban, kotak persembahan, maka uang itu dilempar kan. Nah itu terkait dengan semua hukum Yahudi itu. Sementara Yudas itu gantung diri, dia belum mati ketika gantung diri itu, talinya tiba-tiba putus lalu jatuh tertelungkup. Jadi yang satu itu mencatat tentang cara matinya gantung diri, yang kedua keadaannya ketika mati, dia gantung diri, talinya putus lalu jatuh terjerembab sampai ke tanah, isi ususnya keluar. Itu dicatat dengan clear oleh penulis yang tidak lain muridnya Rasul Yohanes. Itulah pentingnya data-data apostolik. Makanya kalau di gereja kuno ini dinamakan Apostolic Fathers, tulisan murid-muridnya para rasul. Dari situlah kita mengenal sejarah Injil, dari situlah kita mengenal sejarahnya para rasul. Termasuk dari situlah kita mengenal bagaimana Tritunggal itu bukan sekedar rumusan formulasi teoritis, tapi itu adalah iman gereja. Sepanjang abad Polikarpus itu muridnya Yohanes, diangkat menjadi penilik jemaat atau sebagai episkopos, sebagai uskup di salah satu dari 7 jemaat yang tercatat dalam kitab Wahyu, namanya Smyrna. Suatu saat pada tahun 156 tanggal 22 Februari, kematiannya juga diperingati sampai hari ini. Dia ditangkap dari ruang doanya, dan kemudian yang nangkap dia itu tidak tega karena dia sudah tua, umurnya 86 tahun. Bapak, tidakkah engkau bisa kerjasama dengan kami? Sebetulnya kami tidak tega dengan keadaanmu seperti ini. Apa sulitnya sih membakar dupa di depan patung kaisar? Karena waktu itu kaisar menuntut penyembahan sebagai Dominus et Deus, Tuhan sekaligus Allah. Dia tidak mau berbicara sampai kemudian di depan perapian itu yang siap membakar dirinya, dia disuruh menyangkal Yesus, dan dia mengatakan 86 tahun saya mengikuti dia dan tidak sekalipun dia pernah mengecewakan saya. Lalu dia pilih mati syahid, dan ketika dia dibakar di perapian itu memuja Allah Tritunggal dengan himne yang sangat terkenal. Jadi Tritunggal itu sudah menjadi himne yang dibayar dengan nyawanya para martir, bukan sekedar rumusan. Konsili Nikea itu hanya sekedar merumuskan, bukan menciptakan. Ini harus dipahami. Rumusan iman itu datang setelah pengalaman iman, ya. Kemudian rasul-rasul yang lain, Petrus itu akhirnya pergi ke Antioquia, dan itu masih dicatat dalam kitab Galatia, masih dicatat di Kisah Rasul 15, ya. Kemudian mengirimkan delegasi ke Antioquia untuk menyatakan bahwa bagaimana orang-orang non-Yahudi tidak perlu disunat dulu untuk menerima Yesus dan seterusnya itu. Tapi Petrus sebelum dia pergi ke Roma tahun 37 Masehi menurut catatan gereja kuno ini, dia mengangkat 2 uskup. Uskup itu yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia penilik jemaat, bahasa aslinya episkopos. Jadi mencatat itu 2 orang itu, yang pertama namanya Evodius. Nama Evodius itu juga tercatat dalam Perjanjian Baru, hanya tidak disebutkan siapa. Yang kedua Ignatius, menurut catatan Bapak Gereja, Ignatius itu anak yang datang kepada Yesus dan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku karena dia yang akan memperoleh kerajaan Allah. Itu salah satunya Ignatius dari Antioquia. Makanya Ignatius itu diangkat jadi episkopos, penilik jemaat selain Evodius. Kenapa kok ada pemimpin kembar gereja? Karena di Antioquia pada pertama, menurut catatan dari sejarawan Yahudi Flavius Josephus, 20% penduduknya Yahudi, 80% bukan Yahudi. Maka gereja akan mengulangi keputusannya seperti dicatat oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2, pasal 1 dan 2. Rasul bagi orang-orang bukan Yahudi dan rasul bagi orang-orang Yahudi, rasul bagi orang-orang yang tak bersunat dan rasul bagi orang-orang yang bersunat. Kan ada pembagian tugas itu. Karena Antioquia lah yang paling beragam, karena ada jemaatnya Yahudi dan non-Yahudi, maka dipilih 2 orang itu. Karena Evodius itu non-Yahudi,
Ignatius itu Yahudi kelahiran Yerusalem. Dipilih dua ini pemimpin kembar, seolah-olah Ignatius bertanggung jawab pada 20% orang ini penduduk yang Kristen non-Kristen Yahudi. Evodius yang lebih senior bertanggung jawab pada pengikutnya yang bukan Yahudi. Sampai kemudian sebelum tahun 90 Masehi, Evodius sudah menjadi tua dan dia mundur, dan kepemimpinan gereja dipegang oleh Ignatius dari Antioquia. Sejak Ignatius itulah maka ungkapan aku percaya akan satu gereja yang kudus, am dan rasuli pada saat itu. Kenapa gereja yang am, gereja yang katolik, katoliki eklesian? Karena gereja yang mencakup baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Gereja yang universal, gereja yang utuh itu di Antioquia. Nah, kita kan cuma mengatakan di pengakuan iman kita, aku percaya akan gereja yang kudus dan am itu kan. Tapi istilah itu kapan munculnya? Tanpa membaca sejarah gereja kita tidak paham itu. Maka pengakuan iman itu di mata gereja modern, itu hanya tradisi. Itu tidak perlu kita pertahankan. Kita langsung bisa bikin sendiri kok yang lebih keren. Iman itu bukan soal keren dan tidak keren. Iman itu soal kesinambungan sejarah. Karena yang kita imani sekarang itu dijamin tidak berbeda apa yang diimani oleh Petrus, murid-muridnya Petrus, murid dari muridnya Petrus sampai sekarang ini. Itu yang 12 murid. Matius akhirnya pergi dan kemudian menjadi rasul, menginjil. Begitu juga Yohanes akhirnya wafat di Efesus setelah dia dibuang di Patmos. Petrus akhirnya dari Antioquia ke Roma dan wafat disalib dengan kepala terbalik tahun 64. Kemudian Rasul Paulus wafat tahun 67 Masehi dipenggal kepalanya. Kenapa Petrus disalib matinya? Kenapa Andreas disalib dengan silang begini? Kenapa Yesus disalib tapi kok Paulus dipenggal kepalanya? Karena Paulus warga negara Roma, sementara yang lain warga negara jajahan Roma. Anda bisa cari buktinya itu dari pelaksanaan hukum di zaman Romawi. Wong kita belajar fakultas hukum masih sekarang hukum zaman Roma kok. Ada yang namanya ius gentium dan ius romanum. Ius romanum itu hukum yang berlaku bagi warga negara Roma. Jajahannya Roma berlaku ius gentium. Makanya pajaknya double, pajak warga negara dan pajak bumi dan bangunan. Itu asalnya dari Roma. Kenapa disebut pajak bumi? Karena itu buminya kaisar. Kenapa disebut pajak bangunan? Karena kamu membangun rumah di atas fasilitas tanahnya kaisar. Itu yang kemudian diteruskan oleh hukum Perancis, Belanda. Belanda dibawa ke Indonesia jadi hukum agraria kita. Itu dari Roma semua. Kita mau nyangkal bagaimana sejarah itu, ya kan? Jadi hidupnya para rasul itu bisa juga dilacak dari banyak sumber. 70 murid itu dicatat antara lain oleh Hippolytus dari Roma. Hippolytus itu wafat tahun 223. Hippolytus dari Roma itu muridnya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus wafat tahun 202. Irenaeus menulis 4 buku tebal-tebal, judulnya Adversus Haereses, melawan bidat-bidat. Irenaeus itu yang mengatakan Injil pertama Matius, Injil kedua Markus, Injil ketiga Lukas, Injil keempat Yohanes. Hanya ada 4 Injil di seluruh muka bumi katanya. Siapakah Irenaeus? Irenaeus muridnya Polikarpus yang tadi mati syahid dengan memuja Allah Tritunggal. Polikarpus muridnya Yohanes anak Zebedius yang nulis Injil keempat. Jadi silsilahnya bisa sambung, masing-masing menulis buku. Lah kurang apa sekarang? Ya kecuali kalau ini menurut riwayat yang disampaikan oleh Irenaeus. Irenaeus menerima riwayat dari Polikarpus. Polikarpus menerima riwayat dari gurunya yang bernama Yohanes. Konon riwayatnya dulu riwayatmu kini. Tidak seperti itu. Karena kalau cuma riwayatmu kan cuma riwayat, tidak ada datanya. Ini semua ada datanya. Makanya orang Kristen yang tidak hormat pada warisan akarnya sendiri menjadi bingung sendiri, karena malah minder ketika diserang orang lain. Mari kita kembali kepada warisan sejarah gereja kita yang agung itu.
Ya, itu kemudian dicatat tentang 70 murid. 70 murid itu sebagian disebutkan dalam Alkitab. Misalnya 2 orang yang berjalan ke Emmaus, seorang murid yang namanya Kleopas, ada nama Kleopas, seorang murid yang namanya Kleopas. Tapi Anda cari di 12 murid kan nggak ada nama Kleopas. Jadi Kleopas muridnya Yesus yang bukan kelompok 12. Karena ternyata dalam Injil Lukas pasal 10 ada murid yang disebut kelompok 70. Kelompok 70 itu termasuk Kleopas lah. Menurut catatan sejarawan Epifanius dari Salamis, kemudian Hagesippus yang nulis di awal abad ketiga, kemudian dilanjutkan oleh sejarawan Eusebius dari Kaisarea. Kleopas itu adiknya Yusuf suami Maria. Jadi Yusuf punya adik namanya Kleopas. Kleopas ini istrinya namanya juga Maria. Makanya dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25, di bawah salib itu berdiri Maria ibu Yesus, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena, ya kan? Lah Maria istri Kleopas itulah ibunya Simeon. Simeon itu adiknya Yakobus. Jadi Yakobus saudara Yesus itu bukan saudara kandung, itu saudara anaknya adiknya Yusuf, ya. Itu sejarah gereja, nggak bisa disangkal hanya karena kita bukan Katolik, itu salah itu. Kalau sejarah ya sejarah, karena teologi itu nggak bisa dibangun atas dasar asal beda dengan Katolik, terus Katolik asal beda dengan Protestan. Ini tidak jujur. Sejarah itu ya sejarah. Makanya pendekatan saya memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Nah, kalau kita berteologi seperti ini, teologi yang tidak didasarkan atas kebencian masa lalu, tidak dengan beban kebencian pada aliran lain, maka yang kita capai bukan hanya aliran tetapi samudra. Maka kalau dikatakan Pak Bambang dari aliran apa? Saya nggak berasal dari aliran, saya dari samudranya langsung. Karena kalau aliran dapatnya sedikit, kalau samudra dapatnya akan banyak itu. Dan namanya samudra itu kan mesti pospawarna. Ikannya tidak hanya ikan hiu saja, kan ada ikan yang lain. Makanya kekayaan samudra, baktera, kita mengarungi samudra Aikumene itu isinya macam-macam. Jadi nggak usah diseragamkan, itulah keunikan tubuh Kristus, ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian apa ini? Siapa istri yang sah di surga itu sesungguhnya sudah pernah dibahas oleh Yesus ketika perumpamaan orang Saduki, kan. Jadi di antara sekte-sekte Yahudi di abad pertama itu, kata Yosefus ini ahli sejarah Yahudi yang menulis kira-kira tahun 90 Masehi. Pertama, sekte Saduki. Saduki itu adalah penguasa bait suci, penguasa institusi bait Allah. Aset-aset ekonominya bait suci itu dikuasai Saduki. Lawannya adalah kelompok Parisi. Parisi itu tidak beruntung, makanya dia sibuk meyahudikan orang-orang Edom. Salah satu yang berhasil diyahudikan itu adalah Antipater, bapaknya Herodes Agung. Padahal Antipater itu bukan orang Yahudi, dia orang Edom. Edom itu termasuk keturunan Esau, itu suku Arab. Ibunya dari Nabation. Nabation ini keturunan Nebayot, putranya Ismail. Jadi sebetulnya Herodes Agung itu orang Arab, tapi beragama Yahudi karena misi orang Parisi ini. Makanya begitu ketakutan dia mendengar berita orang Majus, seorang raja Yahudi telah lahir itu. Karena dia bukan Yahudi, diangkat oleh Roma penjajah sebagai penguasa di wilayah Yahudi. Untuk mengambil hati orang Yahudi, dia bangun bait suci, diperluas luar biasa agungnya itu. Nah, kemudian itu Parisi, tapi Parisi itu menguasai masa rakyat banyak. Dia disebut penafsir Taurat. Kalau orang Parisi itu apa? Tafsirannya terhadap Taurat tafsiran harafiah. Dia hanya letter lah. Misalnya contohnya, orang Saduki tidak percaya yang tidak tertulis, tapi Parisi percaya yang tertulis dan yang tersirat. Contohnya soal persembahan apa ini, ukupan, ya ukupan sudah sama. Kalau ukupan ya itu dari dupa, tapi ada yang namanya korban curahan.
Korban curahan itu kalau dalam kitab Taurat yang tertulis kan hanya minyak, tidak ada korban curahan air. Tapi karena pengalaman orang Israel pada waktu Eksodus, itu kan pernah orang Israel bersungut-sungut karena Musa ini membawa kita ke padang gurun, nggak ada kehidupan, nggak ada makanan enak. Lalu dipukulkanlah tongkatnya atas utusan Tuhan, atas perintah Tuhan. Lalu keluarlah air. Peristiwa Masa dan Meriba itulah yang diperingati dengan korban pencurahan air oleh orang Farisi. Nah, Saduki nggak setuju, nggak ada perintah itu, nggak tercatat. Kan orang Saduki itu sola scriptura itu, kalau nggak tercatat ya tidak boleh. Tapi orang Farisi itu mirip Katolik, mirip Ortodok, ya memang tidak tercatat, tapi kan tersirat. Wong bangsa kita pernah mengalami kok. Buktinya ketika kita bersungut-sungut sampai yang namanya Eksodus tertunda 40 tahun coba. Maka ketika waktu itu orang Saduki bertugas jadi imam besar, ya kan? Dia ini harus mewakili imam besar baik untuk kelompoknya sendiri Saduki maupun untuk kelompok yang kontra yaitu Farisi. Dia harus mengambil air dari kolam Siloam, dibawa ke atas. Nah, ketika dibawa ke atas, kemudian masa umat ini semua berebut air berkat yang dicurahkan dari atas itu. Upacara itu dilakukan pada hari terakhir pondok daun, namanya Nisuk Hamayim. Upacara pencurahan air itu memperingati peristiwa Meriba tadi. Nah, ketika imam besar Saduki itu melaksanakan tugas hanya seperti profesi aja. Kadang-kadang karena dia tidak meyakini dengan segenap hati seperti orang Farisi, maka air yang banyak tadi kadang-kadang ditendang sama dia supaya cepat selesai tugasnya. Itu dicatat oleh catatan sejarah. Nah, ketika ditendang itu kan kemudian ketahuan orang Farisi. Lah, itu terjadilah pemberontakan Farisi. Rame lagi, ketika rame Roma datang melerai mereka. Itu catatan-catatan sejarah lengkap seperti itu. Nah, catatan Injil ketika orang-orang pada berebut cipratan air berkat Nisuk Hamayim yang memperingati peristiwa Meriba tadi, Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan, barang siapa haus hendalah ia datang kepadaku dan minum. Itu konteksnya upacara Farisi itu. Jadi kalau Saduki itu nggak diterima karena Saduki itu kelompok ruling class, kelompok yang mapan, maka sampai dia tidak percaya kebangkitan orang mati. Kenapa? Ya seperti pencurahan air tadi, kan tidak ada tertulis curahkanlah air, itu kan nggak ada. Yang ada curahkan minyak, air nggak ada. Maka dalam konteks kebangkitan orang mati juga begitu. Perjanjian lama menyebut itu dalam kitab Taurat itu hanya kiasan, seorang wafat dan dikumpulkan kepada keluarganya. Itu artinya kebangkitan orang mati sebetulnya. Dikumpulkan kepada para leluhurnya, itu artinya apa? Dikumpulkan dalam penantian akan hari kebangkitan. Tapi tidak eksplisit. Maka bagi orang Saduki yang hanya percaya apa yang tertulis, dia tidak percaya kebangkitan orang mati, lalu mencoba Yesus. Kan begitu kan konteksnya. Maka orang Yahudi kan punya yang namanya perkawinan Levirat. Perkawinan Levirat itu kalau seorang anak laki seorang suami punya istri, suami ini meninggal, istrinya belum punya anak, dia harus meneruskan marga sukunya ini. Maka adiknya laki-laki harus menjadi suami bagi janda kakaknya. Nah, lalu orang Saduki itu ngetes Yesus. Lalu suami kedua ini mati juga. Lalu adiknya lagi mengawini lagi suami ketiga sampai 7 kali. Nanti waktu di surga, mana istri yang sah, kan itu kan? Mana istri dari ini? Statusnya yang mana? Lalu apa kata Yesus? Kamu sesat, karena di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Di surga sudah tidak ada surat nikah. Di surga itu roh-roh orang benar yang kini sudah menjadi sempurna, tidak lagi terikat oleh urusan dunia, suami istri atau kenang-kenangan di masa lampau. Ya toh? Nah, itu jawabannya. Jadi itu sebenarnya tujuannya untuk mendobrak paham orang Saduki yang mau ngetes Yesus tadi.